Shalom semuanya, saya Heni akan menceritakan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang berjudul Jangan Khawatir Tentang Masa Depan. Bagaimana kita menentukan kekuatan? Jangan khawatir, tapi bersyukur. Ketika kita takut, naikkan syukur. Lawan rasa takut khawatir kita, ucapkan syukur. Bagaimana caranya, Kak? Aku lihatnya masalah. Bagaimana aku mau bersyukur? Kenapa aku nggak bisa bersyukur? Nah, maka lihatlah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari, saat kita menghadapi badai, kita susah, uang kurang, mau lakuin apa juga susah karena nggak tahu mau apa. Saya mau katakan begini, justru saat kita khawatir, saat kita takut, dan kita banyak percobaan, itu adalah saat yang terbaik kita untuk datang kepada Tuhan dengan menyatakan semua hal keinginan kita kepada Tuhan dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa korban syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Bahwa di tengah-tengah penderitaan, kita masih bisa bersyukur. Maka dari itu, kita harus bersyukur. Kita jangan khawatir tentang apapun. Nyatakanlah semuanya itu dalam ucapan syukur. Kebanyakan dari kita itu khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Kebanyakan kita berasumsi sendiri, lalu takut sendiri. Kita khawatir tentang hal-hal yang ada di depan tapi belum tentu terjadi. Tapi kita udah khawatir hari ini. Dalam Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus mengajarkan kita gak usah khawatir tentang apa yang akan ada di hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kita jangan khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Jangan izinkan kekhawatiran itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Jadi kenapa kita susah untuk mengucap syukur? Karena manusia itu lebih mementingkan hartanya dibandingkan nyawanya. Lalu kita stres karena kita takut miskin. Kita tidak percaya karena fokus kita takut kehilangan harta. Padahal kalau kita mau tahu yang sebenarnya, Tuhan itu menyertai hidup kita. Buktinya apa? Hari ini kita masih bisa hidup. Kita masih bisa makan, kita masih bisa punya tempat tinggal, kita masih punya keluarga yang sayang sama kita. Nah, semua itu bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi karena fokus kita hanya adalah uang dan harta, kita jadi stres. Dalam Matius 6 ayat 25 berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di sini Tuhan Yesus mengajari kita bahwa hidup kita itu lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada pakaian yang kita pakai. Tapi sampai hari ini masih ada orang yang lebih mementingkan kehilangan hartanya dibandingkan kehilangan nyawanya. Kalau kita lebih mementingkan nyawa, kita khawatir sama nyawa kita, saya mau ngasih tahu, pasti kita akan menjaga pola makan kita akan berolahraga. Gak perlu nunggu surat cinta dari dokter dulu baru kita mau berubah. Kalau orang lebih sayang nyawa, pasti mereka lebih menghargai hidup. Mereka akan jaga hidup mereka baik-baik. Mereka gak akan minum-minum sembarangan, gak akan sia-siakan hidup mereka dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak membangun apa-apa. Mereka tidak akan membiarkan
tubuh mereka dipakai daging untuk membiarkan hal-hal yang berdosa. Kalau hidup itu penting, kita nggak akan khawatir. Tapi mungkin kita sedikit khawatir. Tapi paling tidak, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk belajar mensyukuri hidup ini. Mulai dari hal yang kecil, yaitu kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesehatan, kita tidak kena COVID, kita bangun tidur masih bisa melihat keluarga yang kita sayangi. Maka dari itu, kita berhak untuk bersyukur. Sekian dari khotbah saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.